warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung sedikit pun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Satu nikmat Allah Azza wa Jalla tidak akan mampu kita mengukurnya. Begitu besar dan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki semangat untuk mempelajarinya, mengkaji serta mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita dihinggapi oleh rasa-rasa malas. Dan memang sifat manusia secara fitrah, tidak selamanya kita akan terus bersemangat dalam beramal. Terkadang pada kondisi-kondisi tertentu kita akan dihinggapi oleh rasa malas, rasa futur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah menyebutkan dalam sabdanya yang mulia, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli amalin syirrah. Sungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Dan dalam masa-masa semangat itu terkadang ada masa-masa kendornya, masa-masa futurnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika masa-masa kendornya, masa-masa futurnya itu dia kembali kepada sunnah Nabi SAW, faqad ihtada, maka dia sungguh telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang masa-masa futurnya justru dia berpaling kepada selain sunnah Nabi SAW, maka sungguh dia binasa. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya masa-masa kita mengalami futur, masa-masa kendor, masa-masa menurunnya semangat kita, hendaknya kita berusaha untuk beralih dari hal-hal yang kita merasa semangat mengamalkannya, melakukannya, kepada hal-hal yang setelah kita merasa futur, kepada hal-hal yang merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Misalnya seorang biasa merasa semangat untuk belajar, menuntut ilmu agama, terus dia semangat, setiap harinya dia mengkaji, dia datang ke majelis ilmu. Kemudian pada kondisi-kondisi tertentu dia mengalami masa yang dimana semangatnya menurun, kondisi dimana dia merasa futur, dia tidak semangat lagi untuk datang ke majelis ilmu. Maka hendaknya bukan dia meninggalkan sama sekali sunnah-sunnah Nabi SAW, karena begitu banyak yang harus kita lakukan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang tidak semangat lagi untuk menuntut ilmu agama, mungkin bisa dia beralih kepada sunnah-sunnah yang lainnya. Misalnya dia mulai membaca Al-Quran, dia semangati dirinya dengan membaca Al-Quran, artinya dia berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Dia kendor pada sunnah yang lain dan semangat pada sunnah yang lain. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, faqad ihtada, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Namun kata Nabi SAW, faman kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Namun barang siapa yang masa-masa futurnya itu justru dia meninggalkan seluruh sunnah Nabi SAW, maka ini orang yang disebutkan Nabi SAW yang mendapatkan kebinasaan. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya masa-masa futur itu
ada yang sifatnya parsial, artinya ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak mampu, namun kita tidak meninggalkan bagian yang lainnya. Ada yang sifatnya secara keseluruhan, dan ini tentunya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di akhir hadisnya, faqad halak, sungguh dia telah binasa. Artinya dia meninggalkan sama sekali. Misalnya dia sebelumnya semangat mengkaji ilmu agama, semangat membaca Al-Quran, kemudian dia beralih malah melakukan permainan-permainan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau misalnya semangat membaca Al-Quran, kemudian dia beralih membaca, memperhatikan media sosial, Facebook, atau ke media-media massa yang lainnya. Maka ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, orang-orang yang binasa, yang tidak diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini, ketika kita terjadi ada rasa malas yang menghinggapi kita, rasa futuh, maka hendaknya kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ketika kita meninggalkan sunnah Nabi SAW itu secara menyeluruh. Dalam hal ini dibutuhkan kita untuk bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, ya. Maka dalam hal ini dituntut kepada kita ketika terjadi rasa malas, rasa futur yang menimpa kita, untuk kita bersungguh-sungguh, ya. Di antaranya bentuk kesungguhan kita adalah mendatangi ahli ilmu, mendatangi orang-orang soleh untuk meminta nasihat dan arahan kepada mereka, bergaul dengan teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan, karena dengan hal itu akan membangkitkan kembali semangat kita untuk terus menetapi sunnah Nabi SAW, mempelajarinya dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan petunjuk dan terus memberikan rasa semangat kita untuk menetapi sunnah Nabi SAW serta mempelajari dan mengkajinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.